Baik, makasih Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat dan sayyidat, Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Sampai dengan hari ini Allah masih perkenankan kita bisa bersilaturahim, masih bisa belajar bersama, dan di hari-hari menjelang hadirnya bulan kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan yang di bulan Ramadan. Harapan dan doa kita semoga Allah panjangkan usia kita semuanya sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang ikhlas mengikuti sunnah beliau, taat pada beliau dan syariat Islam. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya dan kita beroleh rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, tidak terasa perjalanan waktu menyampaikan kita, mengantarkan kita sampai di pertemuan yang terakhir untuk sesi Quranic Journey yang ketiga. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sampai pula di surah Al-Quran ikhtisar yang ke-24. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak tentu saja informasi-informasi yang kita dapatkan selama kajian Quranic Journey ini. Jadi kalau 24 berarti masih ada sekitar 90 surat depan ya, 90 surat ke depan. 114. Iya, yang masih menunggu kajian kita terhadap apa isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dari sisi telaah ayat, kita juga sudah sampai pada surah Al-Muzammil ayat ke-20, bagian yang ketiga. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan tuntaskan surah Al-Muzammil ayat 20 pada bagian yang ketiga. Ada pesan-pesan di sana untuk kita semuanya. Ada nilai-nilai kebaikan baik individu maupun nilai-nilai kebaikan yang sifatnya adalah sosial. Kepedulian kita kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang muliakan, mari kita mendengarkan bersama-sama pembacaan surah Al-Muzammil ayat 20. Siapa Bunda Anda yang akan membacakan untuk kita? Baik, saya coba dengan Pak Farid ya. Assalamualaikum Pak. Silahkan. Ya, silakan Pak. Dari awal ayat atau yang terakhir aja Ustaz? Boleh dari awal, Pak Di. Nanti kajiannya yang bagian terakhir, tapi bacanya boleh dari awal. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka la ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum fa'ra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah.
wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah fa'ra'u ma tayassara min fa'ra'u ma tayassara min wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridu wa qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama asra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Artinya boleh Pak Farid, monggo. Bismillah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari bagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasan dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Adi Farid sudah membacakan kepada kita surah Al-Muzammil ayat 20 beserta tarjamahnya. Subhanallah, ayat itu banyak sekali pesan-pesan di dalamnya, banyak sekali anjuran, perintah di dalam ayat. Satu ayat tapi begitu banyak muatannya. Nah, untuk sebelum kita memasuki uraian tentang apa pesan-pesan pada surah Al-Muzammil ayat 20 pada bagian yang ketiga, terlebih dahulu barangkali kita lihat seperti biasa menulis kata-kata, menulis ayat dan juga menguraikan masing-masing kata di dalam kolom yang tersedia untuk surah Al-Muzammil bagian yang ketiga. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu siapa yang barangkali sudah selesai menuliskan surah Al-Muzammil ayat 20 bagian yang ketiga. Silakan kalau ada yang sudah selesai. Kemarin sudah ditampilkan Ustaz. Oh iya, ya, kemarin yang ketiga. Kemarin udah lengkap ya kemarinnya. Tampilkan lagi. Sampai akhir belum Pak? Justru kemarin saya bikin yang terakhir. yang oh iya kemarin ya, malah yang keduanya kemarinnya kelewat ya. Iya. baik. Iya nggak apa-apa. Baik, makasih. Kemarin sudah ya. Yang lain silakan. Ayo Bapak Ibu. Dari ini. Silakan Bu Riri. Ya silakan Bun. Ini sampai ayat terakhir mana yang terakhirnya mana Bun? Nah, dekat lagi ghafurun itu ghafurun kayaknya ada yang kurang hurufnya deh. Rohim, ghafurun, rohim. Iya, ghafurun. Oh, itu kurang ro atau kurang wawu? Ghafurun. Ghafurun. Pada kolom terakhir. Ghafurun, rohimun. Iya. Iya, betul. Tapi kayaknya kurang ada wawu dikit ya sebelum ro ya. Kurang ya, iya. Sama di depan. Satu lagi mana? Oh ini kebalik. Salah Pak Ustaz. Iya Bun, kebalik Bun. Inilah kalau nyangkul 1 meter snow jadi teler. Waduh, luar biasa. Ini ayatnya pendek tapi
satu ayat tapi luar biasa ya. Banyak pesan-pesan di dalamnya ini. Baik, makasih. Dari yang lain ada Bapak Ibu yang ingin menampilkan? Kalau masih ada, baik. Kalau belum ada, mari kita coba dalami pesan pada surah Al-Muzammil ayat 20 bagian ketiga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayat yang lengkap sudah dibacakan oleh Pak Farid ya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagian yang ketiganya. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, gitu. Bagian ketiga dari surah Al-Muzammil. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Coba Bapak Ibu perhatikan bagian ketiga ini ada berapa perintah Allah di dalam bagian ketiga surah Al-Muzammil ini. Coba Bapak Ibu cek. Ada berapa perintah dan ada berapa yang sifatnya informasi. Tiga ya Pak Ustadz. 3 ya, ya benar 3. Yang lain Bapak Ibu. Pinjaman, sholat, zakat, pinjaman. Pinjaman, sholat, zakat. Ada yang lain? Benar ini 3. Ada 3 perintah di dalamnya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ada berapa? 4, satu lagi mohon ampun Pak Ustadz. 4, benakinan 4. Iya. Betul. Yang lain Bapak Ibu, ada berapa perintah Allah kepada kita pada surah Al-Muzammil bagian ketiga yang sedang kita bahas ini. Kebaikan zakat, ampunan, mohon ampun. Perintahnya ada berapa berarti? 4. Ada 4. Terus adakah sifatnya informasi? 2 kali ya Ustaz ya kalau 2. Pinjaman. Oke. Coba kita dekati lebih detail lagi ya. Perintah yang pertama mana Bapak Ibu? Sholat. Aqimus shalah. Sholat. Aqimus shalah. Ini perintah nih. Wa atuz zakah. Yang kedua wa atuz zakah. Itu ya. Yang ketiga aqridullah. Yang keempat wastaghfirullah. Baik, ada 4 yang sifatnya informatif. Yang informasi itu wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Itu ya. Yang kedua apa Bapak Ri? Wa khairau wa ajra. Ya. Boleh tambah satu lagi. Innallaha ghafurur rahim. Betul. Ada 4 perintah. Perintah pertama aqimus shalah. Terjemahannya kita apa Bapak Ibu? Aqimus shalah. Tegakkan sholat. Kerjakanlah salat. Kerjakanlah salat. Ada terjemahan yang sering kita temukan di terjemahan-terjemahan Kementerian Agama, misalkan ketika aqimus shalah, maka artinya dirikanlah salat. Dirikanlah salat.
Mengapa menggunakan kata dirikan itu? Paling tidak itu mengacu kepada kata bukan i'malu tapi aqimu. Kalau dalam bahasa Arab kerjakanlah itu i'malu, gitu ya, i'malu atau if'alu, itu artinya kerjakanlah. Tapi di sini justru aqimu, dirikanlah. Maka kemudian ulama memberikan batasan prasyarat kapan seseorang disebut yuqimunas shalah, kapan seseorang dianggap iqamatus shalah, mendirikan salat. Ternyata para ulama persyaratan seseorang disebut muqimus shalah, mendirikan salat, itu ada dua. Pertama, manakala salatnya itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu yang pertama. Syarat rukunnya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala salatnya itu dikerjakan secara kontinu, intens, terus, langgeng, lazim. Nah, itu tuh. Jika seseorang melaksanakan salat dari syarat rukunnya terpenuhi, kelanggengannya dijaga, maka orang yang seperti ini itulah orang-orang yang disebut yuqimunas shalah, atau perintahnya aqimus shalah. Artinya apa? Lakukanlah salat dengan memenuhi syarat dan rukun serta langgeng di dalam melaksanakannya. Nah, gitu tuh, aqimus shalah. Ya. Itu pertama, aqimus shalah. Wa atuz zakah. Ya, dan bayarkanlah zakat. Kata-kata bayarkan itu terjemahannya dari kata atu. Atu itu datangkanlah, berikanlah. Berarti ada pesan di sini ketika membayar zakat itu seharusnya kerelaan diri mendatangi tempat yang ingin kita bayar. Paling tidak melalui melalui outlet, melalui kelompok-kelompok pengumpul zakat, gitu ya. Jadi tidak tepat kalau dalam konteks ini kalau ada orang berzakat lalu memanggil orang datang ke rumah, apalagi mengantri sekian banyak panjang orang kemudian berebut di depan rumah seseorang tersebut untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bagian zakat. Jadi wa'atu zakah, berikanlah, datangkanlah zakat kepada orang-orang yang berhak, maka seharusnya kita yang mendatangi mereka untuk membagikannya. Karena waktu tidak tercukupi, kesempatan juga terbatas, kan begitu? Keamanan juga mungkin akan menjadi kendala. Maka kita bisa sampaikan, bayarkan, kita datangi cukup lembaga-lembaga pengumpul zakat. Kita lembaga pengumpul zakat atau lembaga amil zakat yang kita sebut di Indonesia sekarang namanya LAZ, ya, lembaga amil zakat, gitu ya. Atau dulu namanya BAZIS atau BAS, Badan Amil Zakat, gitu ya, atau basis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Baik, jadi begitu anjuran Al-Quran. Ketika engkau berzakat, ketika engkau bersedekah, ketika engkau berinfak, maka perintahnya datangi mereka yang akan kau berikan, atau kau salurkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya yang mereka akan mendatangi orang-orang yang mestinya berhak mendapatkan zakat, infak, sedekah kita. Oleh karena lembaga-lembaga itu yang bertanggung jawab menerima, menyalurkan itu zakat, dana zakat dari orang-orang yang membayarnya, dari para pemberinya, gitu ya, maka mereka amil disebutnya, amil. Oleh karenanya Al-Quran memberikan jatah kepada mereka 1/8 dari jatah total zakat yang dikumpulkan, itu hak daripada amil zakah. Apa? Para orang-orang yang bertanggung jawab mengumpulkan,
mendistribusikan, mengelola dana zakat tersebut. Nah, itu ya. Jadi wa'atuz zakah, berikanlah zakat. Jadi kalau ada orang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, enggan mendatangi orang yang akan diberinya, enggan membayarkan kepada lembaga, tapi justru mendatangkan orang ke rumahnya, lalu orang itu berkumpul, lalu orang itu berbaris, oleh karenanya lalu berdesak-desakan, apalagi jatuh kurban karena itu, jatuh korban yang pingsan dan sebagainya karena itu, maka tentu tidak sesuai dengan apa? Dengan pesan daripada ayat wa'atuz zakah. Bayarkanlah zakat, sampaikanlah zakat, berikanlah zakat itu. Tunaikanlah zakat itu. Wa aqridullaha qardan hasana. Aqrid itu dari kata qard. Qard itu apa? Pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa tanpa syarat. Itu. Wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Loh, Allah memang perlu pinjaman? Tidak perlu Allah pinjaman. Tetapi yang dimaksud di sini orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita, orang-orang yang membutuhkan kebaikan kita, maka seakan-akan kita sedang meminjamkan harta kita kepada Allah, karena Allah hadir pada orang-orang yang miskin, Allah hadir pada orang-orang yang sakit, yang menunggu belas kasihan dari saudara-saudaranya. Nah, jadi wa aqridullaha qardan hasana, maka berbalaslah, maka berikanlah bantuan, pinjamilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardul hasan, pinjaman yang tidak menarik di belakangnya manfaat yang dipersyaratkan oleh peminjam, oleh orang yang meminjaminya. Tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang-orang yang meminjam, yang berhutang. Apa kata Nabi? Sebaik-baik orang adalah dia berbuat baik waktu mengembalikan pinjamannya. Jadi orang yang di awal kali mau meminjamkan uangnya kepada saudara yang lain tidak boleh mempersyaratkan, adanya tambahan dari apa yang dipinjamkannya itu. Tetapi orang-orang yang meminjam, maka dianjurkan agar dia menambahkan dengan kerelaan dirinya. Entah tambahan itu dalam bentuk uang yang dipinjamnya, ataukah dalam bentuk barang lain yang ingin diberikan kepada orang yang meminjaminya sebagai tanda terima kasih. Jadi kalau ada orang memberikan tambahan gitu ya kepada si pemberi hutang, maka itu bukan termasuk yang dilarang. Boleh, bahkan Nabi memerintahkan apa tadi? Orang yang berbuat baik waktu melunasi hutangnya. Hutangnya pernah 100.000, maka dikembalikan waktu berikutnya kepada yang meminjaminya 150.000. Bolehkah? Boleh jika tidak ada persyaratan daripada orang yang meminjaminya. Atau diberikan 100.000 plus setan dan pisang misalkan. Boleh sepanjang waktu akadnya, waktu terjadinya pinjam meminjamnya, orang yang meminjaminya tidak mempersyaratkan adanya tambahan. Nah, tidak mempersyaratkan tambahan itu namanya qardul hasan atau al-qardul hasan. Jadi qardul hasan itu artinya pinjaman tanpa memperkirakan adanya tambahan dari apa yang dipinjamkannya itu. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apapun yang kau lakukan untuk dirimu, perbuatan baik dirimu kepadamu sendiri, perbuatan baikmu kepada dirimu sendiri, memberikan kenyamanan pada diri sendiri. Ketika lapar dia makan, ketika haus dia minum, ketika ingin melakukan aktivitas dia butuh pakaian dan seterusnya. Apapun yang kau lakukan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, maka semua itu akan kau dapati balasannya di sisi Allah. Kalau berbuat baik kepada diri sendiri saja, akan ada balasan kebaikannya dari sisi Allah.
apalagi kalau berbuat baik kepada orang lain. Huwa khaira wa 'azama ajra, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya. Tetapi ingat, wastaghfirullah. Kenapa tiba-tiba Allah menyuruh istighfar? Tadi sudah dirikan sholat, sudah bayarkan zakat, berbuat baik kepada orang lain dengan meminjamkan sesuatu tanpa adanya sisa atau lebihan dari pinjaman itu. Terus kau berbuat baik kepada dirimu. Boleh jadi ketika mendirikan sholat, ada kekeliruan ketika kita sholat. Ada kekurangan ketika kita sholat. Ada hal yang terlupakan ketika kita sholat. Wa'atuz zakah, ketika kita membayarkan zakat. Mungkin ada sana sini hati kita, mungkin ada sedikit daripada riya. Waqridullaha qardan hasana, waktu memberikan pinjaman mungkin ada jengkel di dalam hatinya, mungkin hal-hal itu dianggap sebagai keseliruan, kesalahan. Maka pantaslah Allah perintahkan wastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah atas ketidakmampuan menjaga memelihara hati kita sesuai semestinya. Itu Bapak Ibu yang muliakan. Jadi kok tiba-tiba Allah memerintahkan istighfar, padahal tadi sudah sholat, padahal membayar zakat, memberi pinjaman kepada orang lain tanpa adanya selisih, tanpa adanya tambahan, kan gitu, untuk berbuat baik kepada diri kita. Kok disuruh istighfar? Bukan itu semua itu baik. Benar semuanya baik, tapi boleh jadi yang kita lakukan itu ada sisi-sisi kekurangan, kekurang sempurnaan, baik di dalam rukun, di dalam syarat, baik di dalam proses dan sebagainya. Pantaslah kalau Allah memerintahkan kepada kita agar kita beristighfar. Padahal setelah berbuat baik, apalagi kalau setelah berbuat buruk, maka tentu lebih layak lagi kita beristighfar. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Nah, itulah akhir pesan daripada surah Al-Muzammil ayat 20 bagian ketiga ini. Baik, silakan jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin barangkali memperjelas atau menambah apa yang sudah kami sampaikan ini, atau ada yang bertanya, jika barangkali saya bisa menjawabnya, kami silahkan. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau pengertian zakat di sini itu umum ya Ustaz ya, baik zakat mal, zakat fitrah maupun infak sodaqah sekalian. Ya, betul. Jadi zakat secara umum ada dua ya, secara umum ada dua. Jadi Bapak Ibu muliakan, zakat itu secara umum ada dua, zakatul mal dan zakatul fitri. Zakatul mal sama zakatul fitri. Itu yang merupakan kewajiban, yang bukan wajib namanya sedekah. Ya. Jadi yang wajib, jadi sedekah itu besar. Nah, ini Bapak Ibu muliakan, di dalam Al-Quran kata sedekah itu bermakna juga zakat. Lihat Bapak Ibu surah At-Taubah ayat 63. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang akan mendapatkan zakat. Kata sedekah di situ adalah sedekah wajibah. Maka sedekah wajibah maknanya adalah zakat. Tetapi ada sedekah yang bukan wajibah, namanya sedekah tatawwu', apa? Sedekah sunnah. Maka zakat spesifik di sini yang merupakan kewajibannya terlebih dahulu, zakat mal dan zakat fitri. Kalau zakat fitri hanya dibayar dalam setahun itu khusus, waktunya adalah paling akhir daripada bulan paling akhir daripada Ramadan, yaitu kapan? Paling tidak sebelum khatib naik mimbar. Itu zakat fitri. Kalau zakat mal tidak mesti bulan Ramadan, tapi ada orang-orang yang menyengaja untuk mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan apa?
keberuntungan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah membiasakan, dalam berzakat itu ada 2 syarat, namanya haul dan nisab. Jadi kalau kita berzakat Bapak Ibu, ada 2 syaratnya ya, haul dan nisab. Haul itu apa? Bapak Ibu sering dengar ya, itu besok nih ada haulan, ada haul. Itu di rumahnya kiai itu. Haul itu apa? Haul ada doa dan sebagainya. Nah, kata haul itu maknanya adalah genap setahun. Haul itu maknanya genap setahun. Maka biasanya orang haul itu melakukannya setahun sekali, di tanggal di mana ayahnya misalkan wafat dan sebagainya. Nah, di dalam konteks zakat, kata haul sama, bahwa harta itu, harta yang memenuhi kewajiban zakat sudah disimpan selama genap 1 tahun, baru namanya haul. Yang kedua, syaratnya nisab. Apa nisab? Batas minimal harta dizakati. Kalau harta itu harta biasa, uang senilai apa? Senilai emas. Berapa? Nah, ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan 90 gram emas. Kalau ada orang memiliki harta senilai 90 gram emas, lalu disimpan selama setahun, maka 1 tahun itu namanya haulnya, 90 gram itu namanya nisabnya. Nah, gitu. Jadi memang zakat dalam konteks ini adalah zakat wajib, gitu ya. Zakat wajib. Baik, saya kira itu Pak Farid. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Makali, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tentang ayat tadi ya. Ayat bagian Pak Ustadz, izin tanya. Silakan Bu. Iya, untuk zakat emas itu katanya kalau yang dipakai nggak perlu dizakatkan, apa betul Pak Ustadz? Misalkan kita punya gelang, cincin yang sering kita pakai, terus sedangkan yang dizakatkan itu adalah yang investasi, yang dalam bentuk investasi, misalkan emas bar, apa bagaimana Pak Ustadz? Minta penjelasannya. Terima kasih. Betul, makasih Bundanya. Jadi emas yang digunakan sebagai perhiasan, digunakan, dipakai, maka tidak dizakati. Emas yang dizakati itu emas yang disimpan, entah sebagai investasi, entah apapun. Ketika emas itu tidak digunakan, maka emas itulah yang dizakati. Maka kalau emas tadi tidak diinvestasikan, tapi disimpan saja, maka memang harta akan berkurang terus. Gitu. Kalau hartanya nggak diinvestasikan, disimpan aja di lemari. Berapa? Ya 0,5 kilogram. Sekarang gitu ya, 0,5 kilogram. Maka setiap tahun akan keluar terus zakatnya itu. Maka yang bagus adalah harta itu, emas tadi itu diinvestasikan. Maka kalau diinvestasikan, dia akan berkembang. Misalkan seperti itu, akan berkembang. Dan ketika berkembang, maka dia tidak akan habis karenanya. Jadi saya kira Pak Ustadz, gitu. kalau emasnya ada berliannya bagaimana? Tetap harus itu ya Pak Ustadz, harus dikeluarkan zakatnya. Misalkan banyak berliannya daripada emasnya. Oh iya, jadi ulama berbeda pendapat. Jadi ulama kata emas itu hanya menjadi apa namanya sebutannya. Jadi barang berharga sebenarnya, barang berharga yang kira-kira ada nilainya, maka ketika dia sudah memiliki, sudah mencapai 1 nisab itu kan tadi kira-kira kalau nilai emas 90 gram, kan gitu ya. Orang tanya, saya sih nggak punya emas, saya punya apa? Berlian saja, gitu ya. Berlian saja. Nah itu kalau dia menjadi bukan perhiasan tetapi disimpan, itu pada nilainya seperti lebih mahal, bahkan mungkin lebih dari emas, maka dia terkena. Tapi kalau berlian tadi digunakan sebagai perhiasan, maka dia tidak terkena daripada zakat. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi wa aqridullaha qardan hasana.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun perbuatan baikmu untuk dirimu itu, maka engkau akan dapati pahalanya di sisi Allah. Gitu. Dan apa yang kau lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan kau temui itu lebih baik dan lebih besar lagi di sisi Allah. Wastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan yang kau sadari. Ketika itu dilakukan dan engkau menyadarinya, maka Allah akan memberi ampunannya. Rahimun, Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang merasa dirinya banyak keliru, banyak khilaf, banyak salah. Maka Allah Maha Kasih. Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Demikian akhir daripada surah Al-Muzammil ayat 20 bagian yang ketiga ini. Baik, Bapak yang muliakan. Kita lanjutkan pada makna perkata ya, makna perkata ayat ini. Wa aqimus shalah, wanya ini tentu udah ada kaitan dengan ayat sebelumnya nih. Wa aqimus shalah ini nih. Kalau gitu berarti ini adalah wawunya wawu ataf. Wawunya nidan ya. Dan yang hurufnya adalah huruf ataf. Aqimu, dirikanlah. Ini fiilnya fiil apa nih Bapak ini? Amar. Amar. Wawu pada aqimu, kalian. Domir. Domir. Ini isim, isimnya isim domir. As-salat, ya salat. Isim apa fiil? Isim. Ini masdar. Masdar. Jadi salah itu masdar. Watu zakat dan ini huruf Atau. hurufnya huruf atau. Atu, berikanlah ya, atau tunaikanlah. Ini fiilnya fiil amar. Wawu pada atu berarti kalian. Ini isimnya isim Domir. Az-zakat, zakat. Ini isim ya? Isim Masdar juga. Oh iya Bapak Ibu. Zakat secara bahasa artinya apa nih Bapak Ibu? Zakat secara bahasa apa maknanya? Apa Bun? Membersihkan Ustaz. Iya, zakat secara bahasa ada dua maknanya Bapak Ibu. Tumbuh ya. Maknanya pembersih dan yang kedua penumbuh. Zakat itu satu sisi membersihkan harta jiwa daripada pemberinya, sisi lain dia yang akan menumbuhkan harta yang telah diberikan itu akan ditumbuh kembangkan oleh Allah. Itu zakat. Zakat pertama pembersih, yang kedua pengembang, yang akan mengembangkan, akan menambah melipat gandakan. Itu zakat. Wa aqridullah, kalau ini dan artinya. Ini hurufnya huruf ataf. Aqridu, apa itu? Berilah pinjaman. Apa nih Bapak Ibu? Fiil ya? Fiil apa nih? Amar. Waktu itu harusnya ada Allahnya di sini nih. Ini ada wawunya nih.
kalian. isim Ini isim domir. domir, Allah, Allah. isim Isim namanya lafaz lafaz jalalah, jalalah. Qardon, pinjaman. pardon pinjaman, Ini apa? Isim. Isim ya. Isim. Isimnya isim masdar, Nah. Hasanan, baik, yang baik, Yang yang baik. baik. yang baik, Isim sifat. Baik. Apa ini? isim sifat, Isim. Sifat, betul. Dan dan huruf hurufnya atau ma, apa yang, apa Apa saja, apa saja, apa saja, apa saja yang boleh. Ya, apa nih? isim mausul, Isim syarat. asyarat, Isim syarat di sini. syarat, Apa saja yang. Tuqaddimu, berikan. imu, Fi'il. Berikan diri. Oh, ini kurang wawu di sini nih. Harus ada wawunya sini. iya kalian dok, Berikan. Ini fi'il ya. film, Fi'il apa wawu? mud, film, Bukan amr. Salah. mudori, Mudhari sahih. wow, Wawunya kalian isim domir, dhamir. Li, bagi huruf apa? huruf jar, Jar. Anfus, dirimu sendiri, diri. Isim jamak, isim jamak, sama taksir. Kalian isim, ininya apa? Dhamir. domir, Min, dari. huruf Huruf jar, apa? Jar. Khairin, kebaikan. baik, kebaikan, isim sifat, Ya, kebaikan, ini huruf Kebaikan. isim sifat. Tajidu, balasan, dapati. seperti Fi'il ya. Fi'il apa nih? fi'il mudhari, Mudhari. Wawunya kalian, isim domir, dhamir. Ha. Tajiduhu, nya, isim dhamir. Indallah, Indallah di sisi, di sisi. Ini isim, namanya dhorob. Allah, Allah. Ini isim, ininya lafaz dalalah, dalalah. Huwa, dia, isim dhamir. Khairan, baik. isim sifat, Paling baik. Isim sifat. Wa, dan huruf atau huruf atau. A'zamu, paling besar, isim taf, sifat. Iya. bukannya tafdil, Ajron,
Ya betul. Jadi isim tafdhil itu bagian daripada sifat. Boleh isim tafdhil sahih. Nah, tafdhil itu juga adalah kata sifat. Ini juga sama. Tafdhil sifat. Ajron balasan isim masdar. Wa dan huruf atau istaghfiru mohon ampunlah. Fil apa Bapak Ibu? Amar. Wawunya wawu parisafiru, kalian isim domir. Allah isim lafaz jalalah. Inna sesungguhnya huruf namanya huruf tauhid nasab taukid dan fungsinya nasab. Allah ya. Ya Allah isim lafaz jalalah Ghafurun maha pengampun. Ini isim sifat. Rahimun maha penyayang isim sifat. Betul. Penyayang isim dan terakhir dia sifat. Oke. Alhamdulillah. Itulah Bapak milakan ini kata-kata berdasarkan pecahan-pecahannya. Gitu ya. Ini ada yang sebentar, jadi ada yang kosong. Kita naikkan dulu nih. 25 berarti 26. Oke. Ada 39 kata di dalam surah Al-Muzammil bagian ketiga ini. Adakah yang ditanyakan dari huruf-huruf tertentu Bapak Ibu yang mungkin tadi masih belum jelas? Boleh silakan kalau ditanyakan dari huruf-hurufnya. Monggo. Adakah? Kalau tidak, mari kita lihat selanjutnya setelah kita tadi mengurai kata dalam surah Al-Muzammil. Sekarang kita akan masuk ke ikhtisar surah yang ke-24 Bapak Ibu. Surat An-Nur namanya. Surat An-Nur. Nah, Bapak Ibu nih di atas nih. Ya, surah An-Nur. Nur. Apa arti An-Nur sih Bapak Ibu? Cahaya. Nah, artinya cahaya. Tapi kan ada orang kawan saya namanya siapa? Namanya Nur Cahaya. Nur Cahaya. Siapa namanya? Nama saya Nur Cahaya. Jangan. Udah Nur tambahin lagi Cahaya. Oke, Bapak Ibu. Lanjutkan. Jadi jumlah ayatnya ada 60 ayat. 64 ayat. Ya. Ada berapa kata? 1381 kata.
terdapat 5.755 huruf. Alasan penamaan. Kenapa disebut surat An-Nur? Disebut demikian karena ada penyebutan kata An-Nur dalam surat ini. Kata An-Nur digunakan sebanyak 7 kali. Nah, salah nih. Keseluruhnya 7 kali. Bapak Ibu, di surat ini ada berapa kali? Coba lihat. Dalam surah ayat 35 ini ada berapa kali? Kata Nur diulang. Oh, gampang, udah ada itunya ya, udah ada merahnya sih ya. Ada berapa berarti? Ada 5 kali. Gampang. Iya, Pak. Kalau digabung dengan ayat-ayat yang lain di surat ini ada 7. Ya, perhatikan Bapak Ibu bunyinya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaj. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Tuh, ada 5 kali. Dalam satu ayat ada 5 kali surat Baqarah ini. Dalam satu surat. Iya, dalam satu surat ada 7 kali. Ya, 7 kali. Ada 7 kali. Dalam satu ayat ada 5 kali. Ada 5 kali. Oke, itu dari perasaan. Tempat turunnya semua ayat surat An-Nur turun di Madinah, maka disebut Madaniyah. Lihat keserasian ya, hubungan antara surah Al-Mu'minun yang lalu dengan surah An-Nur di ayat ini. Mana korelasinya, mana hubungan, mana kedekatan antara akhir daripada surah Al-Mu'minun ayat terakhir yang bunyi ayatnya wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan ucapkanlah, katakanlah hai Muhammad, rabbighfir, wahai Tuhanku ampunilah, warham, sayangilah, wa anta khairul rahimin, karena engkau sebaik-baik penyayang. Ya, itu akhir surat Al-Mu'minun. Disuruh mohon ampun, disuruh sayangi, karena sebaik-baik orang adalah orang yang menyayangi. Dan Allah adalah sebaik-baik penyayang. Ya. Nah, sedangkan pada surah An-Nur, ya, An-Nur, ini korelasinya di hubungan ini. Ayat ini memerintahkan seorang mukmin agar bermohon ampun dan bermohon. Jadi bukan ayat ini, ayat di atas. Ayat di atas memerintahkan seorang mukmin agar bermohon ampun dan bermohon rahmat kepada Allah, ya, kepada Allah. Adapun pada awal surat An-Nur adalah perintah mematuhi hukum-hukum yang menjadi wasilah beroleh ampunan dan rahmat Allah. Jadi kalau pada surah Al-Mu'minun, orang mukmin disuruh mohon ampun dan mohon rahmat. Nah, untuk memperoleh ampunan dan rahmat, caranya apa? Caranya memenuhi dulu perintah-perintah Allah. Tuh hubungannya. Ya, lanjut. Pada ayat kelima, walladzina hum li furujihim hafidun, ini surat Al-Mu'min. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Adapun penjelasan hukuman bagi orang yang melanggarnya adalah pada surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah.
Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kalau ayat Al-Mu'minun di ayat kelima, ciri-ciri orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Nah, bagi orang-orang yang melanggar, ayat surat An-Nur itu sudah datang mengancam az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki dijilid, dipecut masing-masing dari keduanya 100 kali lebih. Di atas. Wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah, jangan beri kasih sayang sama mereka. Jangan kasih ampun mereka. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan kalau mau dilaksanakan hukuman tadi itu, pecutan dan sebagainya itu, hendaklah hukuman itu dipersaksikan di kalangan raya, di khalayak ramai orang-orang yang beriman. Itu begitu hukumannya. Jadi yang tadi di surat sebelumnya berbicara ciri orang mukmin yang beriman, cirinya orang yang mukmin yang beriman itu ada apa? Orang yang menjaga kemaluannya. Dan di surat An-Nur ini adalah hukuman, ancaman ya bagi orang-orang yang melanggar tadi itu, tidak menjaga kehormatannya. Lalu kemudian ada lagi korelasi yang ketiga, yaitu pada surat Al-Mu'minun berbicara tentang sahab yu'allifu bainahu sumayyan ruqama. Jadi pada ayat ini berbicara tentang awan ya, yang secara perlahan kemudian berkumpul lalu menjadikan bertumpuk-tumpuk ya. Itu pada ayat ke-43 di dalam surah Al-Mu'minun. Maka pada surah ini nih. Pada surah An-Nur berbicara tentang apa? Tentang turunnya hujan itu sendiri. Kalau pada surah Al-Mu'minun itu bicara tentang awan yang menggumpal, yang menggunung lalu berkumpul sama lainnya. Lalu di surat An-Nur berbicara tentang turunnya hujan yang asalnya adalah dari awan. Itu hubungannya. Nah, jadi pada surat sebelum dan surat yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba rincikan tema-temanya apa saja di dalam surah An-Nur ini, mari kita lihat. Surah An-Nur banyak mengangkat masalah hukum-hukum fikih, diantaranya hukuman zina, hukuman bagi penuduh zina, orang yang tidak berzina dituduh zina, hati-hati. Terus hukum-hukum li'an, ya, kewajiban hijab bagi perempuan, dibolehkan perempuan tua dan renta untuk tidak mengenakan hijab. Kalau sudah tidak ada hasratnya, kalau dia juga berpakaian seperti itu tidak mendatangkan syahwat bagi yang lain, maka bagi orang-orang yang sudah sepuh ini dibolehkan. Keharusan menyertakan 4 saksi untuk menetapkan perbuatan zina. Jadi perbuatan zina kalau mau ditegakkan hukumnya, maka harus ada orang 4 saksi. 4 saksi, tidak boleh tidak. Terus ada juga masalah nikah. Adalah kisah ifk. Ifk itu ini tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia dituduh dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ifki itu dusta, ya, berita dusta, artinya berita dusta dan tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia telah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Padahal tidak begitu,
Ya. Pembahasan lainnya adalah wejangan dan nasihat Allah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak berkata-kata apa yang tidak diketahui, tidak melontarkan tuduhan dan tudingan, juga tidak menyebarkan kemungkaran. Juga ada adab, nah di sini adab tatkala memasuki rumah, ya. Perintah untuk mengucapkan salam waktu memasuki rumah. Tapi kalau tempat itu bukan rumah tapi tempat umum kayak mall, maka tidak perlu ngucapin salam. Masa setiap masuk ke mall ya ngucapin salam ya, assalamualaikum gitu ya. Nah, nggak perlu itu, nggak perlu ngucapin salam itu. Terus apa namanya ke restoran duduk-duduk masuk assalamualaikum gitu ya, kecuali di situ teman-teman semua kan gitu. Kalau tempat umum nggak perlu, meskipun kalau mau boleh aja, cuma apa namanya ya, takut ganggu yang lainnya. Jadi yang dimaksudkan itu yang penghuni ya, membuat salam itu para penghuni. Rangkuman isi kandungan hukum-hukum perzinahan dalam hukum pergaulan ini disebut di sini. Hukum perzinahan ayat 1 ayat 3, hukum menuduh berzina kepada perempuan yang baik-baik itu ayat 4 sampai 10. Tuduhan yang bohong terhadap Aisyah ummul mukminin tuh ayat 11-26. Etika masuki rumah orang. Ya, kalau kita ngetuk pintu mengucapkan salam kepada penghuni rumah, lalu penghuni rumah apa namanya menyuruh kita supaya pulang karena ada kesibukan, maka pulang. Jangan ngoyo, jangan ngotot. Orang nggak dikasih tetap ngotot. Ya boleh, tamu mah kalau dikasih, kalau nggak dikasih pulang. Kalau suruh pulang ya pulang. Etika memasuki rumah orang lain. Nomor 5, etika pergaulan antara laki-laki yang bukan muhrim, yang betul bukan muhrim ya, mahram. Yang bukan mahramnya. Itu 30-31. Anjuran menikah ayat 32-33. Ini penting nih Bapak Ibu nih. Jadi ayat 24 31 32. Oh ini enggak usah yang ini. Ayat 32-nya saja. Ini nih ayatnya nih. Wa ankihul ayam minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang ayama sendirian, yang jomblo. Yang jomblo disuruh nikah itu. Wassalihina min ibadikum wa imakum, dan hamba-hamba laki-lakimu yang baik dan hamba-hamba perempuanmu yang baik. Iyakunu fuqara, janji Allah kalau mereka waktu menikah itu fakir, miskin, maka kalau dia sungguh-sungguh yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan mengkayakannya, mencukupkannya dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya, karunia-Nya, dan alim maha mengetahui. Itu ya isinya. Apalagi isi surat An-Nur, pencerminan ayat Al-Quran sebagai nur ilahi pada langit dan bumi. Mereka yang mendapatkan pancaran nur ilahi, mereka yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi. Pencerminan kekuasaan Allah, perbedaan sifat orang munafik dan orang mukmin dalam bertahkim kepada Rasulullah. Kekuasaan yang dijadikan Allah ya kepada orang-orang yang taat dan mengerjakan amal soleh. Lalu 13, etika pergaulan dalam rumah tangga, kan gitu. Lalu yang ke-14, etika pergaulan orang-orang mukmin terhadap Rasul. Sekarang sabab nuzul. Di dalam surat An-Nur itu ternyata ada beberapa ayat yang memiliki latar belakang peristiwa yang disebut di dalam istilah Al-Quran namanya sababun nuzul. Bapak Ibu, sababun nuzul. Nah, ini surat kedua misalnya di dalam surat An-Nur.
Surat An-Nur ayat 2 turun diawali peristiwa bahwa ada seorang wanita pezina ya, namanya Mahzul, yang dikenal sebagai wanita pezina. Lalu ada sahabat yang ingin menikahinya, kesengsem ya, cinta pada dia nih wanita yang pezina ini. Maka turun ayat, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah, kata jaldah. Wala ta'khudhukum bima rawatu fi dinillah kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun. Nah, perintah ini artinya apa? Pezina laki-laki dan pezina perempuan didera 100 kali. Nah, itu karena ada wanita namanya Mahzul ya, mau menikahi ternyata dilarang oleh Nabi. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balik, merdeka dan tidak muhson, hukumnya didera 100 kali. Muhson itu apa artinya? Muhson itu yang sudah terikat pernikahan ya, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan muhson adalah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah atau bersebadan. Tidak muhson berarti belum pernah menikah dan bersebadan. Artinya gadis atau perjaka, itu namanya ghairu muhsan. Dalam bahasa Arab ghairu muhsan. Yang muhsan wal muhsanatu minar rijal berarti itu apa namanya, yang sudah menikah. Mereka bila berzina, orang yang menikah tadi, hukumnya adalah dicambuk 100 kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan, yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Ya. Yaitu yang tidak muhsan. Ya, yang tidak muhsan tapi masih perjaka. Kalau yang muhsan, bagi orang yang beriman kepada Allah dari akhir tidak dibenarkan, bahkan dilarang melakukan menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum. Perlu Allah. Nabi SAW harus bersabda ya, pada dijadikan contoh ya, Nabi jadikan contoh dengan ucapannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Nah, itu berarti mencontohkan Nabi itu. Adapun pezina-pezina muhsan, baik perempuan maupun laki-laki. Apa itu pezina muhsan? Pezina muhsan berarti pezina yang sudah menikah. Ya. Hukumnya ialah dilempar dengan batu sampai dia mati. Yang menurut istilah di dalam Islam dinamakan rajam. Hukuman rajam dapat dilakukan oleh orang-orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan, tidak boleh hukum rajam itu individu. Orang melihat terus sendirinya, enggak. Untuk menentukan hukuman kepada pelaku zina tadi, maka harus melalui pengadilan. Tidak bisa tidak. Tidak boleh individu-individu. Harus tentukan dulu, diadili dulu, benar atau enggak, alasannya apa, ada pengurang enggak. Kalau semata-mata tidak ada alasannya masuk akal yang bisa dibenarkan, maka orang seperti itu mestilah ditempatkan hukuman. Ya, hukumannya bagi yang perjaka didera 100 kali, kalau yang sudah menikah justru ini dirajam. Dan tadi pelaksanaan hukuman harus dilakukan atas dasar keputusan pengadilan agama, pengadilan Islam kalau ada ya. Oke. Nah, zaman Nabi SAW, Bapak-bapak yang muliakan, ada orang dirajam, tetapi tidak melalui saksi 4 orang. Jadi seseorang bisa dirajam kalau ada 4 orang saksi laki-laki melihat dengan jelas, gitu ya, apa itu perzinahannya itu. Jadi kalau tidak, maka tidak akan mungkin bisa terjadi orang dirajam, kecuali apa? Kecuali mengaku. Ini seperti zaman Nabi ya. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Zaid bin Al-Khalid dan Buraidah Al-Islami, bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz telah dijatuhi hukuman rajam berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia telah berzina. Jadi mengaku, kalau nggak mengaku nggak bisa dilakukan rajam. Sebab apa? Sulit, saksinya susah. Begitu pula ada 2 orang perempuan dari Bani Laham dan Bani Hamid yang telah dijatuhi hukum rajam berdasarkan pengakuan keduanya
bahwa mereka telah berzina. Hukuman itu dilakukan di hadapan umum. Begitulah hukuman perbuatan zina di dunia. Adapun di akhirat, zina itu akan masuk neraka jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa balasan, apa yang akan diterima bagi orang yang pezina di dunia? Meskipun tadi tidak dirajam, ini dia nih. Kata Nabi, ada 4 hal yang akan menimpa orang yang berzina. Pertama, hilangnya kewibawaan wajahnya. Wajahnya hilang kewibawanya. Kedua, memutus rezeki. Ketiga, membuka murka Allah, bukan membuat. Membuka murka Allah. Menyebabkan kekal di neraka. Nah, itu dia. Kalau bertaubat, insya Allah selesai. Sudah. Kalau nggak bertaubat ini. Oke. Saya kira itu berkaitan dengan tadi ya, dengan hukum-hukum sabab nuzul yang ada di dalam surah An-Nur, itu surah ke-24. Baik, sampai di sini sebelum kita tuntaskan dengan doa, apa ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu silahkan kalau ada yang tanyakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Ya, silakan Bunda Eli, ayo monggo. Ini saya tuh baca surah An-Nur tuh 24, surat 4 dan ayat 24 itu. Saya selalu kadang-kadang di situ kan dikatakan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Alsinatuhum itu lidah atau ucapan Ustadz di situ yang kita menjadi saksi. Yang saya tahu yang jadi saksi itu yang kita suka dengar tuh kaki, tangan, dan kulit. Apakah lidah itu juga ikut menjadi saksi? Itu Iya. apa ucapan, apa lidahnya itu? Makasih Ustadz. Baik, makasih. Surah An-Nur ayat 24 ya. 24. Ya. Oke. Pada ayat 24 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana disaksikan atau di mana hari bersaksi. Apa yang bersaksi? Ya. Alsinatuhum. Alsinatuhum. Jelas alsina itu lidah di sini artinya. Gitu ya, lidah-lidahnya. Pada hari kiamat nanti Allah akan perkenankan gitu, akan diperkenalkan kepada orang kafir perbuatan apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Ia menyangkal dan membantah. Orang-orang itu orang-orang yang berbuat jahat, membantah, mengangkal, tidak mengakui perbuatannya itu. Maka dikatakan kepada mereka, ya, mereka tetanggamu menjadi saksi atas perbuatanmu. Lalu jawabannya mereka tuh dusta. Enggak. Dikatakan lagi, keluargamu dan kerabat karibmu yang akan menjadi saksi. Jawabnya, mereka juga bohong. Saksi-saksi itu disuruh bersumpah. Mereka bersumpah memperkuat kesaksian mereka sendiri. Kemudian Allah menutup persoalan orang-orang kafir itu dan bersaksilah. Apa yang bersaksi? Yang dari orang lain ternyata tidak bisa diterima kesaksiannya, maka yang bersaksi adalah lidah dan kaki tangannya. Anggota tubuhnya yang bersaksi. Gitu. Jadi yang dimaksud alsina itu lisan, ini Ibu-ibu. Lisan. Jadi memang alsina di dalam ayat lain artinya bahasa ya, bahasa. Tapi di dalam konteks surah An-Nur ayat 24 yang dimaksud alsina adalah kelak akan menjadi saksi lidah kita. Lidahnya artinya anggota tubuh kita menjadi saksi. Tangan, kaki menjadi saksi. Gitu. Gitu, Bu. Gimana, Bu? Masya Allah. Takut ya Ustadz ya. Iya, bahkan bukan hanya itu yang menjadi saksi itu. Apa itu? Tempat di mana kita pijak nanti akan menjadi saksi. Maka Bapak-bapak, Ibu muliakan, kalau tidak salah di surat Yasin, saya lupa ayatnya, ayat ke-6 kalau tidak salah. Apa itu?
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami akan membangkitkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, akan kami bukakan apa yang dahulu mereka telah lakukan. Wa atharohum, dan bekas-bekas yang mereka dulu lakukan. Ibu yang kebanyakan, bekasnya apa? Banyak bekasnya. Contoh, tempat di mana kita gunakan dalam ibadah akan menjadi saksi. Atau sebaliknya, tempat di mana kita gunakan untuk bermaksiat menjadi saksi. Itu tuh. Apalagi kalau kita guru, maka murid-murid kelak akan menjadi saksi. Kalau kita pimpinan di dalam satu perusahaan, maka anak-anak buah kita akan menjadi saksi. Kalau kita ada dalam keluarga, maka anggota keluarga lain akan menjadi saksi. Kenapa? Itu bekas-bekas kita dulu di situ. Di dalam keluarga ada. Kalau kita mengajar ilmunya, ada bekasnya. Kalau Bapak Ibu misalnya ada diberi rezeki, ada bekasnya apa? Masjid yang dibangunnya, sekolah yang ditolongnya, orang-orang miskin yang dibantunya, semuanya ada bekas-bekas tuh. Bekas-bekas yang hidup berupa apa tuh, dalam bentuk apa, misalnya wujud orang-orang anak-anak yatim dan seterusnya. Atau bekas-bekas yang mati, seperti apa tuh? Seperti bangunan-bangunan. Maka semuanya akan tercatat, semuanya akan menjadi saksi. Masya Allah. Itu mengapa ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita lihat orang lagi sholat di masjid, di musola, kalau habis sholat wajib, dia pindah tempatnya. Di tempat yang di lain, dia sujudi tadi waktu sholat tadi itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka berharap bahwa tempat yang hari itu dia jadikan tempat sujud, kelak di akhirat akan bersaksi di depan Allah. Tinggal seberapa banyak bekas-bekas yang kita tinggalkan. Tuh, Bapak yang muliakan. Gitu ya. Masya Allah. Kulit katanya juga jadi saksi, Ustadz, di surat apa? Saya lupa. Saya pernah baca. Ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di situ kalau di situ yang bersaksi apa? Yang berbicara tangannya. Ya, mulutnya dibungkam karena suka dusta, kan gitu. Nah, tapi di kesempatan lain lidahnya bukan berbicara, lidahnya bukan menjawab pertanyaan, tapi lidahnya berkata dalam menjadi saksi. Kalau di ayat yang tadi An-Nur tadi itu, ayat 24. Kalau surat Yasin, apa itu? Kami tutup mulut-mulut dusta mereka dan kami jadikan tangan-tangan menjadi berbicara dan kaki-kaki menjadi saksi. Nah, jadi ngeri nanti itu tidak ada yang bisa mengelak, semuanya akan berbicara. Tidak, maksudnya si kalimat itu saat itu nggak bisa lagi berdusta orang itu. Allahu a'lam bishawab. Itu benar. Ini kami mudah-mudahan apa yang kita miliki, tangan yang hadir di tubuh kita, mata yang hadir, telinga yang hadir, semua yang hadir kelak insyaallah menjadi saksi kebaikan untuk kita. Amin. Ustaz, boleh? Pak Ustaz? Iya, Bun, silakan. Iya. Ini misal seseorang dia sholatnya bagus, haji, zakat, dan lain-lainnya, tetapi dia penzina. Nah, kemudian dia meninggal. Apakah beliau ini akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selamanya? Apakah ada ada sedikit pengampunan karena dia
ada iman di dalam hatinya. Gimana, Pak Ustadz? Betul, persis sekalipun pertanyaannya tepat sekali. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, begitu, bahwa orang yang beriman itu akan masuk surga, gitu. Sepanjang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar, tidak syirik, maka dia masuk surga. Gitu. Maka ditanya sama sahabat, wa in sarak wa in zana ya Rasulullah, seandainya dulu di dunia dia berzina, seandainya dulu dia mencuri di dunia, maka kata Nabi, iya, meskipun dia berzina dan mencuri, dia akan masuk surga. Itu. Tapi tentu dosa-dosanya terlebih dahulu, ditebusnya terlebih dahulu sebelum masuk surga. Kalau dia sebelum meninggal bertaubat dengan sesungguh-sungguh taubat, maka semoga itu telah diampuni oleh Allah sehingga tidak ada lagi dosa yang tersisa darinya. Gitu. Jadi kalau ada orang pernah berucap dia masuk Islam ya, tentu saja ya. Islam dasarnya harus iman. Lalu berucap la ilaha illallah dengan mantap, maka itu sudah jaminan dia untuk masuk surga. Cuma meskipun kapan masuk surganya itu urusan lain. Tapi jaminan, Nabi hadisnya mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah berucap la ilaha illallah dengan mantap di hatinya, gitu, maka dia masuk surga apapun keadaannya. Masya Allah. Tuh, Bapak Ibu. Kalau tidak bertobat ketika dia meninggal bagaimana, Pak Ustadz? Kalau nggak bertobat, dia akan disiksa atas tidak taubatnya, tetapi dia akan beroleh surga karena keimanannya. Oke, baik. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Sami-sami, Bapak Ibu. Ayat terakhir, bukan ayat terakhir, doa ya. Doa. Terakhir sebelum kita berpisah nih. Jadi ini ada doa untuk kebaikan keluarga nih hari ini kita nih terakhir ya. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak laki-laki, seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Sebenarnya kata dzurriyyah itu yang tepat, ini kan ini terjemahan dari Kementerian Agama ya. Bukan seorang anak nih. Jadi secara umum arti dzurriyyah itu berarti anak keturunan. Gitu ya. Anak keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau kalau doanya biasanya untuk bersama, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hadirkan kepada kami, berikan kepada kami Allah anak keturunan kami kelak tuh yang baik-baik. Itu aja doanya. Bagaimana baiknya? Terserah Allah yang membimbingnya. Terakhir, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, hadirkan kepada kami min azwajina. Jadi kami di sini, kalau di sini tidak pas sebenarnya, artinya istri-istri kami. Nah, kalau yang berdoa ini ibu-ibu gimana? Enggak pas artinya istri-istrinya itu. Jadi mungkin yang lebih tepat adalah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan. Di azwaj itu pasangan artinya. Gitu ya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya kira dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak senantiasa membacakan doa ini dalam sholat kita semuanya. Alhamdulillah. Demikian yang muliakan. Gimana Bunda Ana? Baik Ustadz. Kami mengingatkan ya Bapak Ibu semua, insya Allah pada tanggal 19 Maret, hari Ahad, kita ada haflah yang ketiga selama pembelajaran KIJI 3 bulan. Diharap kehadirannya ya Bapak Ibu untuk acara haflah pada tanggal 19 Maret, hari Ahad. Baik. Insya Allah ada door prize. Wah, luar biasa. Door prize-nya Al-Quran per jilid insya Allah. Alhamdulillah.
Selain Al-Quran mungkin Don Presma bisa umroh lagi lah. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Mau. Amin. Baik. Baik Ustaz, untuk kesempurnaan kita pada kaji malam ini kita tutup dengan doa Ustaz. Baik, makasih Bunda Ana. Bapak Ibu yang muliakan, tidak terasa ini adalah untuk pertemuan akhir sementara kita di QG yang ketiga. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di QG yang selanjutnya, yang keempat, dengan waktu yang nanti akan dirancang kembali oleh DJWI. Untuk itu harapan kita, doa kita, bahwa semua yang kita baca, yang kita fahami, yang kita dalami, yang kita terjemahkan dan ya pahami semuanya lah, kelak itu menjadi tabungan catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Taala. Harapannya kelak menjadi hujatan lana, penolong kita, saksi kita, yang meringankan kita, bahkan membantu kita yang kita baca Al-Quran ini. Itu karena Al-Quran itu pemberi syafaat terbesar nanti selain syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak Ibu muliakan, mudah-mudahan itu harapan kita. Ini kelak nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan dengan kitabku, maka ya Allah aku pernah di sela-sela waktu, memang nggak banyak ya Allah, memang sedikit, tapi itulah bukti kesungguhan kami, bukti keinginan kami untuk mendekatkan diri kami kepada ayat-ayat dan kitabmu ya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa qa'idana ila jannatin na'im wa sitran lana wa hijaban lana minan nar, wa sitran lana wa hijaban minan nar, wa sitran lana wa hijaban lana minan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahli khassatuh. Allahumma ij'al al-Qur'ana syafi'an lana. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Lahir batin. Di hari Ahad Pak Ustaz, terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.